lanjut ya. Jadi klinik yang paling mungkin bisa dimiliki oleh seorang tenaga perawat yaitu klinik Pratama ya, yang dimana ketentuannya dapat merawat minimal 10 pasien atau klien, maksimal 10 pasien atau klien. Nah, jadi untuk membuat perencanaan tenaga perawat itu yang menangani pasien itu sebaiknya menghitung yang maksimal ya. Jadi jangan yang minimal, karena kalau minimal misalnya menghitung minimal misalnya pasien 5 orang lah ya yang diterima oleh klinik itu 5 orang. Nah, maka nanti akan perhitungan tenaga perawat yang yang disediakan itu akan sedikit ya, artinya lebih kecil daripada perhitungan yang 10. Nah, ketika udah perhitungan penerimaan klien 5, nanti di lapangan di lapangannya ternyata ada pasien lebih dari 5. Nah, itu akan tidak memenuhi kualifikasi ya. Oleh karenanya membuat perencanaan yang maksimal. Ini seperti ini yang saya contohkan, misalnya untuk shift pagi ya 0,3 poinnya kan dikali 10 klien. Nah, ini sama dengan 3,6, maka dibulatkan menjadi 4 ya. Jadi ini untuk pagi dengan 10 pasien diperlukan 4 perawat. Begitu juga dengan sore, 0,3 dikali 10 klien sama dengan 3. Jadi dibutuhkan untuk sore hari dengan 10 klien dibutuhkan 3 perawat. Nah, untuk malam hari ya dengan poin 0,2 dikalikan 10 klien sama dengan 2. Maka pada malam hari untuk 10 klien dibutuhkan 2 perawat. Jadi total ya pagi hingga malam dalam satu hari pelayanan ini dengan 10 pasien atau klien membutuhkan 9 perawat. Nah, ini metode Douglas itu lebih sederhana ya untuk menghitungnya. Gampang toh, nanti bisa dihitung ya. Nanti kalau dalam ujian nanti insya Allah ada soal seperti ini. Nah, yang kedua metode sistem akuitas. Nah, kalau metode sistem akuitas, kalau yang tadi kan Douglas itu pakai poin ya, poin 0,36 dan seterusnya. Kalau metode sistem akuitas ini memperhitungkan agak lebih berdetail ya, pakai jam ya. Tahapannya juga agak panjang ya. Jadi terbagi ke dalam kelas perawatan. Kelas 1 misalnya 2 jam per hari, kelas 2 3 jam per hari, kelas 3 4,5 jam per hari, dan kelas 4 6 jam per hari ya. Jadi untuk pelayanan ini 1 hari ya, sore sampai dengan pagi sampai dengan malam ya. Jadi ini kriteria perhitungannya untuk pagi dan sore 35% ya, malam 30%. Nah, ini contoh untuk menghitung ya. Jadi misalnya kelas 1 ada 3 pasien ya, ada 3 pasien dikalikan 2 jam sama dengan 6 jam. Kemudian kelas 2 8 pasien dikalikan 3 jam sama dengan 24 jam. Begitu juga kelas 3 misalnya terdapat 5 orang pasien, ada 4,5 jam, maka 18 jam. Kemudian untuk kelas 4 misalnya memiliki 2 orang pasien dikalikan 6 jam sama dengan 12 jam. Nah, ini jadi total untuk melayani berapa ini pasien 17 ya, 17 pasien ini membutuhkan rata-rata 60 jam ya dalam 1 hari. Nah, jadi ini perhitungan selanjutnya nih, misalnya nih perhitungan pagi dan sore kan sama tadi persentasenya. Jadi tadi kan 60 jam nih ya, 60 jam nih. 60 jam dikali 35% dibagi 8 jam. Dapatlah 2,625. Maka dibulatkan menjadi 3 orang perawat ya. Kemudian pada malam hari 60 jam ya, kali 30% dibagi 8 jam. 8 jam itu apa? 8 jam kerja 1 hari ya.
satu hari kerja itu 8 jam ya. Sama dengan 2,25 dibulatkan menjadi 2. Jadi jumlah perawat dinas satu hari ya, dari pagi, sore, dan malam itu untuk pasien yang 17 orang tadi membutuhkan tenaga perawat 8 orang ya. Nah ini jadi kalau yang metode Douglas tadi untuk 10 pasien satu hari 9 orang. Tapi kalau untuk metode sistem akuitas ini lebih sedikit ya, 8 orang ya. Nanti tinggal mana yang akan diikuti metodenya. Nah kemudian ini jadi contoh pada tadi sistem ekuitas ya, pada suatu unit misalnya ya, dengan 24 tempat tidur. Ini contoh ya, dengan 24 tempat tidur berarti ini bukan klinik pertama ya, berarti klinik utama karena lebih dari 10 bed ya. Jadi pada suatu unit dengan 24 tempat tidur dan 17 klien ya, pasien, rata-rata per hari jumlah jam kontak langsung perawat dengan klien ya sama dengan 5 jam rata-rata ya. Jadi nah ini sebagai tambahan aja contohnya, jadi total jam perawat per hari 17 kali 5 jam, 17 klien kali 5 jam, sehingga sehari 85 jam ya. Kemudian jumlah perawat yang dibutuhkan berarti 85 jam ya, per 7 shift per minggu ya. Nah jadi sama dengan 12 ya. Nah 12 orang ya, 12 orang perawat ya. Nah kemudian total jam kerjanya ya, total jam kerjanya itu 60 jam ya, 60 jam ya, karena 5 jam kali 12 perawat ya kan, 5 jam kali 12 perawat. Nah kemudian jumlah shift per minggu, itu 12 dikalikan 12 perawat dikalikan 7, jadi 84 shift dalam satu minggu. Nah jumlah staf yang dibutuhkan per hari maka ya 84 ya, 84 per 6 sama dengan 14 orang ya. 84 ya. Jadi jumlah staf sama bekerja setiap hari dengan 6 hari kerja per minggu ya, 7 jam. Jadi sehingga jika jumlah total staf keperawatan per hari 14 ya, 14 orang. Nah inilah rincian perhitungannya ya. Jadi pagi 47% dikali 14 nih sama dengan 7 orang ya, sama dengan 6, dibulatkan menjadi 7. Nah kemudian sore hari 36% dikali 14 ya, 14 orang staf ya, sehingga 5 orang nih untuk sore hari ya, sore hari shiftnya untuk pembagian shift ini. Nah kemudian malam hari itu 17%, 17% dikalikan 14 perawat, sehingga membutuhkan 2 orang ya dalam pada malam hari untuk 17 pasien ya, untuk 17 pasien. Nah tadi ada yang 8, perhitungannya 8, dan ini 14 orang ya, 14 perawat. Nah itu dengan perhitungan masing-masing, silakan mau pilih yang mana. Kemudian ya, jadi legalitas yang perlu dilengkapi untuk membuat suatu usaha itu akta pendirian usaha ya. Jadi pada dasarnya akta pendirian usaha itu
Jadi merupakan badan usaha ya, bentuk badan usaha ya. Jadi jenis bidang usahanya itu ini penjelasan tentang jenis di sini ya, menjelaskan tentang jenis bidang usaha, tempat kedudukan badan usaha, tuh, kemudian susunan pengurus serta hak dan kewajiban ini ada di akta pendirian usaha ya. Jadi masing-masing pihak dalam badan usaha, badan usaha tersebut ya, memiliki hak dan kewajibannya ya, dan tertera di akta pendirian usaha. Jadi dokumen ini dokumen legalitas ya, yang penting dimiliki awal pendirian usaha ya. Ketika mulai start untuk membuat suatu usaha, Anda sebagai pemilik ya, harus, inilah syarat yang harus terpenuhi yang pertama kali ya. Kemudian yang kedua, NPWP ya, jadi nomor pokok wajib pajak ya. Jadi salah satu dokumen wajib yang menjadi syarat ketika Anda mengurus legalitas lainnya ya, seperti SIUP ya, rekening perusahaan, pengajuan modal ke bank ya kan, hingga kesempatan mendapatkan proyek bisnis ya, misalnya kerjasama dengan pemerintah, itu perlu adanya situ ya, surat tempat perlu adanya NPWP karena keterkaitan dengan bayar pajak ya. Nanti kalau kerjasama dengan instansi pemerintah itu kan perlu membayar pajak ya. Nah itu perlu nomor NPWP ini. Nah kemudian berdasarkan peraturan perdagangan ya nomor 46 tahun 2009 ya. Nah ya, jadi itu perlu adanya, untuk membuat suatu usaha perlu adanya SIUP ya. Ada 4 SIUP yang dibedakan berdasarkan modal dan berdasarkan modal yang disetor ya. Jadi SIUP itu harus di sini keterkaitan dengan modal yang minggu lalu pernah saya sampaikan, bahwa modal untuk UMKM misalnya seperti ini juga ya. Jadi terkait SIUP mikro, SIUP kecil, juga SIUP menengah ya. Kemarin juga sudah dijelaskan pada minggu lalu untuk SIUP mikro modal yang disetor minimal 50 juta. Kemudian kalau SIUP kecil itu 500 juta, begitu seterusnya, dipelajari lagi minggu yang lalu yang sudah disampaikan. Kemudian yang keempat, SKDP, surat keterangan domisili perusahaan ya. Jadi SKDP ini penting ya. Dokumen ini diajukan ketika Anda telah memiliki akta perusahaan yang lainnya ya. Jadi SKDP umumnya dilakukan selama 5 tahun ya. Umumnya berlaku selama 5 tahun. Nah kemudian berdasarkan pasal 6 PP 24 tahun 2018 ya, tanda daftar perusahaan ini ya, ini merupakan nomor, di sini tercantum nomor induk perusahaan ya. Nomor induk berusaha, artinya jika nanti sudah memiliki nomor induk usaha, maka Anda dapat mengurus TDP secara online ya. Demikian. Kemudian ketika Anda memutuskan untuk memiliki bisnis atau memulai bisnis ya, Anda terkait misalnya mungkin perdagangan obat herbal dan sebagainya ya. Jadi Anda perlu melaporkan merek dagang ya. Ini penting karena selain dapat membedakan bisnis dengan bisnis orang lain, merek dagang juga mempermudah bisnis Anda untuk diingat dan dikenal ya oleh target pasar ya, atau konsumen, dengan mendaftarkan merek dagang